Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Farhan. Kenapa ketawa? Betul Kiainya tuh? Iya, betul Kiainya enggak? Nah iya, aku tahu. Yang kedua Dewan Pengasuh Pesantren, kemudian teman-teman saya mahasiswa yang ada di pesantren ini. Yang sudah kenal saya siapa? Coba ngacung. Satu. Cuma dua. Ya Allah ya Karim, saya miskin sekali di sini ya. Beda dengan Pak Farhan. Lu katanya ada jurusan siapa belakang itu? Matematika, ada matematika. Ada enggak si Ananda sama Ananda dengan apa? Sama Nisa ada, Amalia. Ada enggak? Dari matematika enggak ada? Oh enggak ada. Dari kedokteran, ada, baru ada. Ada, ya wes. Kalau enggak ada kebangetan no. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah, hadir Allah pada malam ini dengan taufiknya kita bisa hadir di sini di pesantren ini. Karena berkah Allah semata. Yang kedua kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk kuliah di Unisula. Kita bersyukur tidak hanya itu, kita dipilih Allah untuk apa? Nyaman tinggal di pesantren ini. Pesan apa? Pesan masa ya. Karena enggak semuanya yang dipilih itu terbatas, karena kota tempat tinggal terbatas, maka ada the best, orang-orang yang terbaik yang terpilih. Tadi siang saya bersyukur kepada Allah karena selama ini saya belum pernah melihat atau mengalami atau bertemu. Tadi saya jumpa dengan seorang satpam baru di Fakultas Hukum. Kamu tahu namanya persis nama saya, Ahmad Yasin gitu. Wah, jenengan saudara saya itu ngomong jenenge persis dengan nama saya, itu luar biasa. Sekian puluh tahun saya di sini baru kali ini, ya, ada orang yang namanya seperti saya itu, satpam di Fakultas Hukum itu ya. Ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, yang pertama saya minta maaf, saya duduk di kursi dengan di lantai, di karpet. Rajab yang sering kita peringati, Rajab yang sering kita sambut kehadirannya, wabil khusus adalah keluarga besar umat Islam di negara ini. Karena dalam bulan Rajab ada satu momen, satu event yang sangat penting bagi kita sekalian. Di samping yang lain ya, yaitu 27 Rajab Nabi diesrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Dimi'raj itu diangkat, itu ya, melewati langit ketujuh. Jumpa Nabi ini, Nabi itu, Nabi dan sebagainya. Yang terpenting adalah apa yang dibawa Nabi dalam peristiwa itu yang cuma semalam. Lailam minal masjidil asra bi abdihi, dimulai dengan apa? Subhanalladzi maha suci Allah. Allah itu enggak pernah keliru, enggak pernah salah, enggak pernah lupa. Itu ya. Jadi kalau kita menyebut nama melafatkan subhanallah, itu artinya Allah Maha Suci dari kekurangan, Allah Maha Suci dari lupa, dari salah, itu ya.
Oh, nggak ada yang salah pada diri kita. Saya ciptakan semacam ini, Allah nggak salah itu. Nggak keliru, Allah nggak lupa itu ya. Saya misalnya ditinggal mati ayah saya itu sejak saya belum SD. Jadi masuk SD itu ayah sudah meninggal. Ibu saya masih soyang, anaknya 5. Ya kalau saya mau protes, kenapa saya nggak punya ayah yang bisa menghantarkan saya sampai sekolah, sampai SMA, sampai enggak. Ya Allah nggak keliru dan nggak salah itu. Ya. Jadi kalau ada keluarga yang lengkap orang tuanya sampai bisa mendidik SMP, perguruan tinggi, sampai lulus, sampai berkeluarga, orang tua masih ada, itu Allah nggak keliru. Nggak keliru ya. Tasbih itu ya, subhanalladzi maha suci Allah. Allah itu maha suci dari kekurangan, dari ketidaksempurnaan, dari lupa. Ada guru besar saya dari Undip yang mengajar saya dan mengangkat saya sebagai pembantu beliau di jurusan syariah sampai sekarang. Itu anaknya 3. Yang pertama S2 arsitek dosen Undip, tapi udah meninggal kemarin beberapa tahun yang lalu. Yang kedua dokter dari Undip masih ya. Yang ketiga ini jadi pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Ya, lahir itu tidak ada biji matanya, nggak ada biji matanya. Jadi ya cuman apa ya, ini kelopak mata, tempat mata ini aja itu. Sebagai orang tua ikhtiar ke dokter, dokter mata sampai dokter spesialis. Dokter mengatakan angkat tangan, gitu ya. Jadi memang ini titipan Allah. Ya. Dokter atau teknologi dan sains angkat tangan nggak bisa, Pak. Memang begini. Yang paling shock adalah ibu yang melahirkan anak itu. Pikirannya macam-macam itu. Padahal si ayah ini, profesor ini, dia pengurus tunanetra di Semarang. Apa karena ngurusi itu maka anaknya begitu? Kan enggak ada kaitan sama sekali. Ayah yang berguru besar ini seorang santri dari Cirebon, dia memberitahu kepada istrinya, "Mah, mari kita tasbih praktek. Selama ini kita tasbih cuma ucapan, lafaz. Sekarang kita praktek tasbih dalam kehidupan kita. Jadi kalau anak kita ini tidak punya biji mata, itu adalah Allah tidak keliru. Allah tidak lupa, gitu ya. Allah tidak salah. Enggak ada yang salah. Allah benar, maha benar. Allah maha adil dengan memberikan kita anak yang tidak ada biji matanya. Allah maha benar. Allah maha terpuji dengan takdirnya dengan qada dan qadarnya kepada kita, kepada anak kita ini. Kita enggak boleh menyang. Allah benar sekali, maha benar. Maka kata si suaminya, mari kita praktik tasbih. Yang selama ini itu kita tasbihnya dengan lisan, sekarang praktek dalam kehidupan. Ini yang perlu dilatih oleh diri kita masing-masing. Tasbih dalam praktek. Allah itu akan memberikan tes kepada hambanya sesuai dengan kemampuan. Tidak ada melebihi kemampuan kita. Pasti kita bisa. Adik-adik tahu anak itu lahir tahun 80-an 4 kalau nggak salah, sampai dengan sekarang ini, di samping tidak punya biji mata, Allah sayang kepada anak ini. Usia berapa sekarang itu? 36?
36 tahun ya, itu Allah sayang kepada dia, kepada orang tuanya, anak itu enggak bisa berjalan. Selalu di tempat tidur. Allah Maha terpuji. Ya. Allah Maha terpuji dengan perbuatannya, Maha terpuji dengan ciptaannya. Allah Maha suci dari salah, dari lupa. Enggak ada yang kurang dari Allah. Allah Maha sayang dengan anak ini. Jadi praktek tasbih itu. Maka kalau kita baca subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian ayat berikutnya itu bukan ayat surat lain itu Mi'raj ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu enggak berani melanjutkan. Itu selesai Anda menghadap ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu ketemu langsung dengan Allah. Maka oleh-oleh yang dibawa untuk kita apa itu? Salat. Ya. Salat 5 waktu itu oleh-oleh yang dibawa Nabi untuk kita, bukan beban tapi anugerah. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita lewat Rasul Muhammad SAW, yaitu salat 5 waktu ini yang sudah kita jalankan. Salat yang bagaimana yang ideal itu ya. Kalau salat itu sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, as-salatu nurun. Salat itu merupakan cahaya. Itu ya. Bisa enggak salat yang kita lakukan itu ya sehari semalam ini kemudian menjadi nur, cahaya. Untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing. Kalau itu cahaya berarti kita tidak akan mencari sesuatu lawan yang cahaya itu, yaitu kegelapan. Kita terhindar dari kegelapan dengan sholat itu. Kita tidak milih sesuatu yang zulumat, yang gelap. Tapi kita pilih yang cahaya, yaitu menuju kepada Allah. Yang kedua, sholat itu menjadi cahaya bagi orang-orang sekitar kita. Jadi perilaku sholat yang kita lakukan itu di luar sholat, itu ya. Sholat kita ini menjadi cahaya bagi orang lain. Orang merasakan kehadiran panjenengan itu merupakan cahaya. Dimanapun Anda berada, wabil khusus teman-teman di pesantren ini, di tempat manapun dia merupakan cahaya bagi orang-orang sekitarnya. Cahaya apa itu? Baik ucapannya, perbuatannya itu merupakan cahaya, ucapannya merupakan cahaya, sikapnya itu menerangi orang-orang sekitar. Orang merasa mendapat cahaya dari Anda. Kalau orang merasa mendapat cahaya dari perilaku Anda akan dicari orang itu. Orang itu nyaman dengan panjenengan. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan sehari 5 kali sehari semalam itu akan merupakan nur, cahaya nanti, apalagi nanti di hari akhir itu merupakan cahaya. Waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, para hewan yang saya cintai, salat yang kita lakukan ini kalau itu benar-benar dilakukan dengan benar, cahaya artinya mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua apa? Salat itu sebenarnya yang diwajibkan kepada kita hanya 5. Yang lebihnya itu sunnah. Sunnah itu Anda ngerjakan dapat nilai plus, tidak mengerjakan tidak ada sanksi. Yang sunnah itu berapa? Jumlahnya banyak. Itu ya. Jumlahnya banyak. Sebetulnya sunnah itu adalah Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Allah di luar yang 5 itu. Kalau 5 kan terbatas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai.
Kalau Anda misalkan cuma 5 doang itu ya sudah, Anda bertemu dengan Allah, tidak cuma bertemu ya, Anda mengadukan persoalan Anda dengan Allah. Orang Semarang bilang wadul itu kepada Allah, hanya 5 itu. Tapi di luar itu sunnah banyak sekali, dari sunnah duha, sunnah rawatib, ya, muakkad dan yang tidak muakkad, kemudian sholat apalagi sunat hajat. Dengan itu kalau sholat hajat waktu kapan? Waktu kapan? Waktu? Anda melakukan sunat hajat itu waktu sholat sunnah hajat di waktu kapan? Waktu ada? Waktu ada? Ada apa? Loh, dinamakan sunat hajat karena waktu itu kita ada hajat, iya, ada kebutuhan. Apa misalnya? Mudah-mudahan nanti kalau UAS atau kalau UTS nilai saya bagus. Jadi kalau nggak ada hajat nggak sholat. Itu terbalik memikirnya ya. Harusnya begini, nanti ketika sholatnya itu semata-mata apa? Ya Allah, saya sholat ingin berjumpa Allah. Hajatnya diletakkan di belakang dulu. Jangan karena hajat maka butuh Allah, begitu nggak ada hajat nggak butuh, enggak. Sholat hajat, sholat duha, sholat itu dan sebagainya itu sebenarnya kita ingin jumpa Allah. Ingin jumpa dengan Allah, kita ingin wadul, ya Allah, saya ini banyak persoalan, kenapa hati saya resah terus itu ya. Kenapa saya itu sumpek itu ya. Ya Allah, kenapa teman saya itu menyakiti saya misalnya begitu. Ya Allah, kenapa Pak Farhan itu galaknya bukan main misalnya begitu. Ya wadul dengan Allah. Ya. Jadi ketika sholat itu semata-mata karena kita ingin bertemu Allah, kita ingin berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Pasti Allah melihat kita, berjumpa kita. Selesai sholat baru Anda berdoa. Berdoanya itu bukan karena kepentingan pribadi, enggak. Saya berdoa itu karena Kanjeng Nabi ngajarkan saya berdoa. Itu ya. Saya berdoa bukan karena kepentingan saya, enggak. Saya berdoa karena apa? Karena Nabi mengajarkan saya berdoa. Nah, kemudian Anda berdoa apa saja itu ya. Doanya itu pertanda Anda itu patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Beda kalau doa Anda itu saya punya kepentingan pribadi, beda itu. Ya. Jadi kalau Anda berdoa, ya Allah saya berdoa ini karena Nabi Rasulullah mengajarkan saya berdoa. Tapi sholat Anda itu semata-mata karena apa? Karena saya ingin jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat apa saja lah ya. Baik itu sholat wajib maupun sholat rawatib, sholat sunnah, meskipun tempat waktunya itu berbeda-beda, sampai sholat malam sekalipun. Ya. Anda sholat malam, Anda sholat seorang diri, teman Anda tidur, biar nggak usah dibangunkan. Itu ya. Besoknya nggak usah cerita dengan temannya tadi malam, alhamdulillah saya sholat tahajud, nggak perlu cerita. Karena sholat malam itu merupakan rahasia antara Anda dengan Allah. Nah iso itu nggak konangan orang. Kalau bisa ya. Kenapa? Karena waktu itu Anda bertemu dengan Allah, tidak ada yang melihat Anda. Itu Anda seorang diri. Gitu ya. Karena apa? Kita jumpa dengan Allah, kita butuh Allah setiap saat. Kita butuh kepada Allah bukan karena kalau ada kesulitan kita butuh, tidak ada kesulitan kita nggak butuh, itu yang salah. Tapi butuh kepada Allah. Yaitu kita butuh berkomunikasi dengan, butuh kita ini mengadukan segala persoalan kita kepada Allah. Maka ada sholat sunnah yang jumlahnya cukup banyak.
Cukup banyak itu. Anda bimbang gitu ya. Pilih mana, yang picis atau yang kopiah putih? Anda minta kepada Allah, ya Allah, saya bimbang ini. Dua orang ini menanya saya pilih mana, yang kopiah putih atau picis hitam? Kan gitu tuh. Oh, yang kopiah jumlahnya 10 orang, yang picis hitam 10 orang. 20 orang tadi Anda semua itu. Anda bingung, minta pada Allah. Salat istikharah tidak cuma malam tapi juga siang juga bisa. Tapi satu salat itu Anda salat bukan karena pilih itu, bukan, tapi karena saya butuh kepada Allah. Nah, itulah saudara sekalian yang tadi saya katakan, salat itu punya dampak positif, merupakan cahaya bagi diri kita maupun orang lain. Indikatornya apa? Setelah kita sholat, di luar sholat kita masih sholat. Itu. Perilaku kita masih menunjukkan sholat. Apa? Di dalam sholat kita mengucapkan takbir, di luar sholat kita hanya membesarkan Allah. Tidak membesarkan diri kita, tidak merasa bangga dengan diri kita, merasa hebat dengan ilmu kita, merasa hebat dengan apa yang kita miliki, merasa hebat dengan otoritas kita. Enggak, yang maha besar itu hanya Allah. Salat di luar salat, ya, dalam bentuk tadi perilaku perbuatan. Oh, di salat, dalam salat Anda mengucapkan apa itu? Allahu Akbar kabira. Kemudian apa? Walhamdulillahi katsira. Allah maha besar. Segala puji bagi Allah, katsira sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah sore dan pagi setiap saat. Apa kemudian? Segala puji bagi Allah banyak sekali. Pujian kita kepada Allah, atau kapan kita itu mengucapkan alhamdulillah? Kalau mendapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau sakit mengucapkan alhamdulillah enggak? Kalau enggak punya duit, ucapan alhamdulillah enggak? Itu yang keliru, Mbak. Alhamdulillah itu adalah tanda kita muji kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita atau orang lain. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu bukan karena kita dapat kenikmatan, enggak. Kita enggak dapat, tapi teman kita yang dapat. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Sorak di luar sholat itu alhamdulillah jadi cahaya. Kita akan memuji Allah atas pemberiannya, baik itu diberikan kepada kita atau kepada teman kita. Saya butuh, Anda jadi pedagang itu, saya butuh hari ini dapat uang 500.000. Tapi yang dapat bukan jenengan, teman Anda yang dapat, Anda enggak dapat. Bisa enggak Anda itu tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu yang sulit. Ya. Karena kadang-kadang manusia dihindari dihinggapi rasa iri. Oh, kok saya enggak dapat itu ya. Terus menyalahkan Allah, merayu dan banjir. Ya. Kita menyalahkan Tuhan itu. Enggak benar itu. Allah maha terpuji dengan banjir yang diturunkan di Ngenuk. Ya. Allah maha terpuji dengan banjir diturunkan di Jakarta, di Tangerang, sampai kemudian rumahnya itu hanyut. Di Subang itu satu desa hilang. Allah maha terpuji dengan banjir yang diturunkan di sana. Ya. Itu yang itulah ucapan alhamdulillah di situ. Walhamdulillahi katsira. Nah, saudara sekalian, adik saya hormati, saya cintai,
Solat yang merupakan cahaya itu, maka perilaku kita di luar solat betul-betul menjadi cahaya bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, mendatangkan maslahat bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, persoalannya adalah bisa enggak itu dengan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Yang paling gampang manfaat apa itu? Yang paling gampang apa memberikan manfaat itu? Sedekah, itu ada sesuatu yang diberikan. Kalau enggak ada, senyum. Tapi jangan medit ya. Kalau punya lebih dari itu enggak cuma senyum. Sedekah hati itu ya. Teman Anda salah, Anda maafkan. Jangan dibiarkan itu salah. Dimaafkan, hati Anda maafkan dia itu. Kalau Anda di rumah, dari mana? Dari Jepara ke Semarang, bawa sepotong pisang goreng, sampai di pesantren dibagi dua. Sebagian diberikan teman Anda, sebagian Anda makan. Dengan tahu kata Nabi apa itu? Ittaqun nara walau bisyikki samratin. Kata Nabi, selamatkan diri Anda dari neraka meskipun dengan kurma yang dibelah dua. Syik itu dibelah. Kurma itu kan kecil toh. Dibagi dua, itu yang separuh untuk Anda, separuh diberikan orang yang membutuhkan. Itu kata Nabi, Anda selamat dari neraka. Jadi yang kecil, nggak usah nunggu nanti Pak kalau saya jadi orang kaya lama nanti. Dari yang kecil itu ya. Kata Nabi apa? Fa'ilam tajidu, jika kamu tidak punya sekeping kurma, Anda bisa sedekah dengan apa? Wabi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Itu loh ya. Anda bisa sedekah dengan itu, dengan kata-kata yang baik, gitu ya. Kepada everyone, kepada setiap orang, gitu ya. Ngomong sing apik dengan setiap orang. Dengan setiap orang, siapapun yang Anda temui, Anda berkata yang baik. Anda bersikap yang baik, itu berarti salat panjenengan benar-benar merupakan nur, cahaya bagi diri Anda dan cahaya bagi orang lain. Karena salat dari kata silah itu berarti apa? Menghubungkan antara kita dengan Allah. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya cintai, maka saya ingat itu ketika kelas 3 SD, ketika di kelas itu guru saya mengajari sholat, praktek sholat. Guru saya almarhum itu sambil sholat dia mengatakan, almarhum Ustadz Maskur, guru saya, yang sayang dengan saya, dia mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tangga seorang muslim untuk bertemu dengan Allah. Kalau tangga kita itu bercahaya, itu kita akan gampang jumpa dengan cahaya, dengan Allah. Ya. Salat itu mi'raj itu tangga untuk menuju Allah. Karena itu Nabi bersabda, barang siapa yang menegakkan salat, man aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa menegakkan salat maka dia menegakkan agama, barang siapa yang meninggal salat dia itu menghancurkan agama. Gampang indikatornya. Jadi kalau orang itu masih salat masih ada harapan jadi orang baik. Ya. Salat Pak, saya itu punya teman salatnya rajin tapi suka bohong, ben. Lama-lama nanti bohongnya hilang. Ya, lama-lama itu. Kalau dia berbaiki salatnya, lama-lama bohongnya hilang. Pak, saya itu punya teman, sholatnya rajin tapi suka merengut dengan saya, ben. Lama-lama merengutnya hilang, jadi senyum. Gitu loh ya. Bisa berubah itu. Kalau sholat kita benar, semua yang tadinya min bisa jadi plus. Nanti masih, gitu aja ya. Itu aja dari saya minta maaf. Jadi yang penting yang kita bawa dalam bulan Rajab ini adalah oleh-oleh dari Nabi,
yang awalnya 50 rakaat jadi, wah itu kalau tetap 50 rakaat hebat itu. Ya, sholatnya 50 rakaat bubar kita itu. Yang jelas Nabi Muhammad tidak akan menyulitkan umatnya, meringankan kita. Itu aja dari saya. Mari sama-sama kita memperbaiki sholat kita hanya karena Allah semata. Bedanya apa sih sama Zaunisula yang di pesantren dengan yang enggak di pesantren? Bedanya apa? Oh, bedanya yang di luar pesantren di kos, yang di pesantren tinggal di pesantren itu. Bedanya apa? Bedanya apa? Jenengan itu bercahaya di luar. Itu yang saya harapkan. Ya. Anda bercahaya di luar, di kampus Anda bercahaya, orang merasakan cahaya panjenengan. Oh itu dari pesan-pesan masa itu ya. Di pesantren itu ada bedanya dengan yang tidak di pesantren. Anda bercahaya, perilaku Anda bercahaya, ucap Anda bercahaya, sikap Anda bercahaya. Itu ya. Kalau itu pemikiran Anda itu bercahaya bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Mari kita wujudkan bersama-sama itu ya. Di bawah bimbingan yang terhormat Kiai Farhan ini dan para pengasuh ya. Yang kedua, mari di pesantren ini kita pererat ukhuwah Islamiyah. Saudara, itu kayak apa sih saudara itu? Yang namanya ukhuwah itu kayak apa sih? Nah itu yang penting. Jadi ada seorang dalam sebuah kitab itu Ibnu Jauzi mengatakan begini, yang dikatakan ukhuwah ini, siapa namanya Mas? Siapa namanya? Apa? Oh Ridho Mas Ridho ini. Jadi yang namanya ukhuwah ini adalah begini, kalau Mas Ridho ini ngomong dengan saya, Ustadz saya butuh duit, misalnya ya. Berapa toh? 500 juta. Misalnya begitu. Oh ya toh, itu saya ambilkan kunci, saya ambilkan dompet, Anda ambil sendiri. Uang di dompet saya. Kata Ibnu Jauzi, ukhuwah itu yang begitu. Dan kata Ibnu Jauzi apa? Yang model begitu itu uah yang paling adnahu. Adna itu apa? Yang paling dek-dekan. Ya. Jadi kalau ada saudara butuh duit, kita enggak ngumpet, enggak. Dompet kita diberikan, silakan ambil sendiri. Apalagi yang minta siapa? Ibu Anda. Ibu butuh duit, Bu silahkan ngambil sendiri di almari saya. Ya. Teman aja begitu kok. Itu kata Ibnu Jauzi, yang kayak begitu itu cuman ukhuwah yang adnahu. Yang paling dek-dekan, paling rendah. Seorang sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami, dia itu dalam perjalanan dengan santri-santrinya sampai di satu masjid istirahat. Santrinya istirahat di dalam. Masjid itu enggak punya pintu. Kemudian apa? Abu Yazid Al-Bustami ini seorang sufi besar ini, dia berdiri di tengah-tengah pintu dari malam sampai pagi. Ditanya santrinya, "Wahai Syekh, ngapain Syekh berdiri di pintu? Saya ini di pintu apa? Jangan sampai angin malam itu kena Anda." Kiainya itu yang berkorban, itu ya. Syekhnya itu berkorban untuk santrinya berdiri di tengah-tengah pintu itu supaya apa? Angin malam yang dingin itu tidak mengenai santrinya di dalam masjid. Ukhuwah yang kayak begitu itu ya. Kiai yang berkorban. Tadi duit, kalau Anda punya duit, saudara Anda butuh duit, silahkan ambil sendiri. Apalagi yang minta ibu, ya. Dok ya, yang minta istri jenengan dok, jangan diumpet dok, silahkan ambil sendiri. Ya. Yang minta ayah jenengan, silahkan Pak ambil sendiri. Dengan teman aja begitu, ukhuwah itu ya. Kita bisa enggak melakukan itu? Belum. Kenapa? Kita masih iman-iman dengan
duit. Nah itu. Karena kita iman dengan duit, maka kita nggak bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda sudah yakin Anda sugih kaya itu karena punya Allah, ya selain Allah kecil itu. Ya. Saya kaya karena saya punya Allah. Dengan sehari harus mendapatkan uang 100.000. Tapi Allah sayang kepada panjenengan, Anda diberi 100 juta. Anda senang enggak? Senangnya karena apa? Punya duit? Nah, bukan senang karena duit Allah toh? Bukan, nah itu yang salah. Senangnya bukan karena senang saya punya Allah, tapi senangnya karena kita diberi duit. Nah itu yang keliru. Kalau Anda senang karena punya Allah, oh Anda menghadapi kehidupan tegar itu. Saya punya Allah, maka hidup itu kecil. Ya. Anda nggak bingungan, nggak pia-pie, itu ya, nggak gampang rapuh. Kenapa? Saya punya Allah. Saya kaya karena saya punya Allah. Bukan kaya karena duitnya banyak, bukan. Saya kaya karena punya Allah. Ngeten, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, jadikanlah sekelumit pengetahuan yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami semakin banyak bersyukur, kami semakin banyak bertasbih, kami semakin banyak bertahmid kehadirat. Ya Allah, ya Rabb, dengan sekelumit pengetahuan yang Kau berikan kepada kami, jadikanlah kami hamba-Mu semakin cinta padamu, semakin cinta pada Rasul-Mu, cinta pada agama-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang berani memperjuangkan agama-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah sekelumit pengetahuan yang Kau ajarkan kepada kami, kami semakin berbakti kepada ibu dan ayah kami. Kami semakin sadar atas dosa kami. Kami semakin sadar akan kesalahan kami pada orang tua kami, pada ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar betapa banyaknya salah kami kepada ibu dan ayah. Kadang-kadang kami menghardik, kami berkata kasar, kami berkata keras kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami. Muliakan kedudukan ibu dan ayah kami. Ya Allah, bukalah hati mereka berdua, agar mereka selalu maafkan kesalahan kami. Ayah dan ibu senantiasa mendoakan kami. Ayah dan ibu senantiasa ridho kepada kami, karena ridho orang tua kami pertanda ridho-Mu, ya Allah. Ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.